Setelah sholat belum bahas zakat, karena kita maklumi bersama zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Zakat secara bahasa, karena az-zakatu atau kita katakan zakat itu bahasa Arab. Secara bahasa dia memiliki 4 makna. Kalau kita buka kamus, zakat itu bisa bermakna at-taharah, yang mensucikan. Bisa juga bermakna al-madh, pujian. Bisa juga bermakna an-nama, yang tumbuh. Bisa juga bermakna al-barakah, yang berberkah. Ini dalam bahasa Arab. Misalnya makna zakat secara bahasa yang diartikan mensucikan adalah firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan. Itu mensucikan dirinya dari dosa dan maksiat dengan cara bertobat kepada Allah. Adapun yang bermakna pujian adalah firman Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Juga orang Arab berkata, zakat zar'un, tumbuhan ini telah zakah, artinya nama telah tumbuh. Makna yang terakhir, zakah bermakna al-barakah. Seperti orang Arab berkata zakat an-nabatah, tumbuhan ini telah zakat, artinya telah berberkah. Ini arti zakat secara kamus. Adapun menurut istilah syariat, ketika Quran mengatakan keluarkanlah zakat, maka artinya adalah at-ta'abbud lillah bi ikhraji haqqin wajibin fi malin makhsus li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus li tahqiqi ridallah wa tazkiyati an-nafs. Ini ketentuan zakat kalau diperintahkan oleh syariat. Dia mengeluarkan hak yang wajib. Nanti kita akan dapat berapa hak yang wajib. Dari harta khusus, karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakat. Nanti kita akan bahas insya Allah. Dikeluarkan kepada orang khusus, karena zakat itu sudah ditentukan oleh Allah golongan yang menerimanya. Sebentar kita akan sebutkan juga. Di waktu maksud, di waktu yang khusus, karena zakat ini tidak sembarang waktu dikeluarkan. Beda kalau sedekah biasa. Ini kita berbicara tentang zakat wajib. Itu ada waktu khususnya. Tentunya li tahqiqi ridallah, untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi niatnya adalah mendapatkan ridha Allah. Wa tazkiyatu an-nafs, dan mensucikan diri. Ini pengertian zakat. Zakat ini dia termasuk hal yang diutamakan pembahasannya dalam syariat. Kenapa diutamakan? Karena dia adalah salah satu dari 2 perkara yang tidak diserahkan ke kita pembagiannya. Karena dalam syariat Islam ada 2 hal yang Allah tidak serahkan ke kita pembagiannya. Pertama ini zakat, yang kedua warisan. Karena ini masalah harta. Masalah harta. Tentunya banyak orang yang menginginkannya. Banyak terjadi kedoliman di dalamnya. Iya. Karena tabiat fitrah dasar dari manusia itu cinta harta. Maka yang terkait dengan harta ada 2. Ada harta warisan, ada harta yang kita mau zakati.
Dua ini Allah tidak berikan kepada kita pembagiannya. Sudah dibagi memang dalam syariat. Nanti kita bisa melihat. Insya Allah dalam pembahasan zakat. Misalnya kalau kita berbicara tentang golongan yang berhak menerima zakat. Allah sudah tentukan. Zakat wajib. Kita bisa baca surat At-Taubah ayat 60. Itu satu-satunya ayat yang menjelaskan yang berhak menerima zakat. At-Taubah 60. Kata Allah, innamas shadaqat. Sungguh tiada lain zakat itu lil fuqara, hanya untuk orang fakir. Satu. Wal masakin, miskin. Dua. Fakir itu yang punya penghasilan tidak cukup dalam kebutuhannya sebulan, itu dibilang fakir. Wal masakin, ini yang kedua, yang berhak menerima zakat masakin, miskin. Miskin itu punya penghasilan tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tadi misalnya kebutuhannya 1 bulan 1 juta dengan anak istri semua di rumahnya, tapi penghasilannya cuma 700.000, itu dibilang fakir. Kalau miskin, punya penghasilan tapi pas sesuai dengan kebutuhannya dalam per bulan. Ada orang kebutuhannya 1 juta. Dan penghasilannya 1 juta. Itu dibilang miskin. Itu dibilang miskin. Ini golongan kedua yang berhak menerima zakat. Wal-amilina 'alaiha. Orang yang bertugas memungut zakat. Amilnya. Kalau ini walaupun kaya. Amil zakat walaupun kaya, dia berhak mendapatkan zakat. Ini ketiga. Keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang mau dilembutkan hatinya. Tapi jangan salah paham di sini, sebagian orang memaknakan ayat ini mu'allaf. Maksudnya orang yang baru masuk Islam. Bukan itu. Di sini adalah al mu'allafati qulubuhum, bahasa Arab, bukan bahasa kita. Bahasa kita kan mu'allaf itu yang masuk Islam. Nah, di sini bahasa Arab. Al-mu'allafa artinya mau dilembutkan hatinya. Ada orang jahat sekali. Iya, sering ganggu kita. Kalau kita punya zakat wajib, boleh kita kasih dia. Karena sebagian orang itu, kalau dinasehati dengan ucapan, tidak mempan. Tapi kalau dikasih uang, selesai. Kita puang, kita karain. Itu masalah orang. Maka boleh kita kasih harta zakat. Ini golongan yang mendapatkan harta zakat. Atau ada orang musuh sekali Quran, musuh sekali hadis. Boleh dikasihkan harta. Iya, boleh dikasihkan harta. Ini dibilang mu'allaf. Jadi jangan artikan ke arti bahasanya kita. Tapi arti ke bahasa Arab. Yang mau dilembutkan hatinya. Ini golongan ke berapa itu? Keempat. Yang kelima. Wafir riqabi. Orang yang berada dalam perbudakan. Misalnya ada orang dalam perbudakan, dia mau merdekakan dirinya. Dia sudah tulis perjanjian dengan tuannya. Saya akan cari kerjaan, saya akan bayar diriku. Iya, ini tentunya tidak ada di masa kita sekarang ini. Tidak ada di masa kita sekarang ini. Ini golongan. Wal gharimina, orang yang terlilit utang. Tadi dia punya misalnya bisnis, ya terus bangkrut. Ya, atau dia punya utang terus tidak mampu dia bayar. Ini termasuk golongan yang bisa menerima zakat. Wa fisabilillah, dan orang yang berada di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah. Apakah berjihad perang melawan orang kafir bisa, atau berjihad karena jihad juga dalam Islam adalah para penuntut ilmu. Karena dua yang berjihad di jalan Allah dibagi dalam syariat kita. Ada yang berjihad dengan pedang, ada yang berjihad dengan pulpen. Ada yang berjihad dengan pulpen. Ini berhak mendapat zakat. Wa ibnus sabil. Yang terakhir, golongan yang ke-8, ibnus sabil. Orang, kalau kita terjemahkan ini, anak jalanan. Maksudnya musafir. Musafir. Iya. Ini 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Dan 8 ini tidak harus kita bagi ke 8 ini. Di sana ada lagi pemahaman yang salah yang menyebar. Yaitu zakat itu dibagi 1/8. Kalau kita mau keluarkan. Enggak.
Ini cuma penyebutan golongan yang berhak. Boleh kita pilih salah satunya. Misalnya kita punya zakat 100 juta. Kita kasih langsung orang miskin 1 orang 100 juta. Untuk kebutuhannya setahun. Tahun depan lagi kasih lagi 100 juta. Boleh. Dan itu tentunya lebih bermanfaat daripada kita bagi-bagi 100. Karena dia bisa nanti beli motor untuk keperluannya. Akhirnya dia bisa bekerja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi tidak harus dibagi. Ini cuma penyebutan golongan yang berhak. Ini golongannya. Adapun masalah nanti apa saja yang diwajib dizakati dan berapa zakatnya nanti kita akan dirinci oleh penulis. Kata beliau, wahya wajibat. Zakat ini wajib. Bahkan merupakan rukun Islam. Iya. Telah banyak dalil di dalam Al-Quran, banyak dalil dari hadits Nabi SAW yang menunjukkan wajib kita berzakat. Wajib kita berzakat. Di antaranya Allah berfirman, wa'atuz zakat. Sering kita dengar. Keluarkanlah zakat. Juga Allah berfirman, fa'in tabu wa aqamus salat wa'atuz zakat fa'ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka dia saudara kalian dalam agama. Dan Allah berfirman khusus tentang zakat juga. Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya. Adapun dalil dari sunnah tentunya juga sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini pertama. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis sholat, mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wal haji wa saum Ramadan, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi rukun Islam ini termasuk di dalamnya zakat. Ada juga hadis di sini dalam pembahasan zakat adalah ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, ketika beliau ajak dan beliau menuntun apa yang harus diajarkan. Di antara yang beliau katakan adalah fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta mereka. Tuqadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin, zakat ini wajib. Bahkan di masanya Abu Bakar, beliau perangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Beliau perangi. Makanya siapa yang tidak mengeluarkan zakat memiliki hukum yang sangat keras dalam Islam sesuai dengan keadaannya. Yang pertama, kalau dia mengingkari kewajibannya, dan dia hidup di tengah kaum muslimin dan dia bilang tidak wajib bagi saya zakat, tidak wajib terhadap saya untuk berzakat, maka orang seperti ini murtad. Makanya Abu Bakar perangi karena murtad, telah keluar dari Islam. Adapun kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena kikir, bukan karena mengingkari kewajiban. Dia sadar, wajib bagi saya untuk keluarkan zakat, tapi tidak mau hartanya kurang. Apakah ini kafir? Mayoritas berpendapat tidak kafir. Cuman pemerintah boleh untuk memintanya untuk mengeluarkan zakat dan bertobat. Kalau dia bertobat dan dia keluarkan zakat, dibiarkan. Tapi kalau dia tidak mau, dibunuh oleh pemerintah. Dibunuh oleh pemerintah. Ini terkait dengan hukumnya. Tapi zakat ini wajibnya terhadap siapa?
Kata beliau, ala kulli muslimin hur, terhadap setiap muslim yang merdeka, bukan budak. Malakan nisoban, milkan taman. Ini yang paling penting sekali. Yang memiliki nisob, nanti kita akan jelaskan. Yang memiliki harta tapi mencukupi nisob. Mencukupi nisobnya dengan kepemilikan yang sempurna. Ini juga penting ini. Dia punya harta itu dan hartanya mencapai nilai yang wajib zakat. Sebentar kita akan jelaskan. Dengan kepemilikan yang sempurna. Ini juga penting. Karena ada orang kadang dia punya harta, tapi hartanya ini adalah dia mencapai nisab, cuman sebagiannya dipinjam oleh orang lain. Nah, ini nanti tergantung itu yang meminjam. Kalau yang meminjam itu adalah diharapkan kembalinya, ini namanya masih dalam kepemilikannya. Diharapkan dia akan bayar, maka wajib dia zakat. Tapi kalau dia ada orang berutang, tidak diharap lagi orang ini akan kembalikan utangnya itu. Maka ini tidak wajib dia hitung dalam zakat. Iya, tidak wajib dia hitung dalam zakat. Kemudian beliau katakan, wala zakat fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat dalam harta. Dalam harta. Kita punya emas, nanti akan disebutkan perak, uang rupiah, atau nanti perdagangan, atau nanti peternakan. Tidak wajib baginya zakat kecuali sudah berumur setahun. Yang kita miliki. Iya, kita pegang setahun. Kecuali nanti ada yang dikecualikan. Ada nanti yang dikecualikan. Illal kharij minal ardh. Kecuali yang keluar dari bumi. Zakat pertanian. Kalau zakat pertanian, kita tidak menunggu setahun, tapi setiap panen. Tapi tidak semuanya wajib zakat. Sebentar, kita akan sebutkan berapa nisabnya. Jadi yang keluar dari bumi itu tidak menunggu usia setahun, tapi saat panen. Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan zakatnya di hari panennya. Di hari panennya. Wa nama'an nisab minan nataj waribh. Demikian pula nama'an nisab yang tumbuh dari nisab. Demikian pula keuntungan dari nisab. Kita mungkin bisa paham ini. Ada orang punya uang misalnya nanti mencapai nisab. Dia punya uang sebagai modal 100 juta. Ini otomatis mencapai nisab. Iya. Uang ini sudah tersimpan setahun. Dia misalnya dia dari kemarin, dari setelah Ramadan, dia sudah putar ini, masukkan modal 100 juta. Datang Ramadan berikutnya, ternyata uang 100 juta ini sudah menjadi 300 juta. Berarti kan sudah bertumbuh. Ada keuntungannya. Keuntungan ini ikut ke modal. Tidak perlu dibilang, belum setahun pasti ini untungnya. Karena saya cuma modali berapa? 100. Enggak. Yang tumbuh di tengah jalan itu ikut ke asal. Itu ikut ke asal. Itu harus dipahami. Ini dikecualikan. Jadi dia tidak perlu usia setahun. Fa inna haulahuma haula asliha. Karena dihitung tahunnya adalah ikut asalnya. Ada orang nanti dia punya kambing 40. Di awal tahun ini dia punya kambing 40. Kan itu kan batas paling sedikit wajib zakat terhadap kambing. Tahun depan ini kambingnya berkembang di tengah jalan. Menjadi 121. Kan kalau 40 sampai 120 itu satu ekor. 40 sampai 120 itu hanya satu ekor. Ternyata sampai tahun depan tumbuh menjadi 121. Wajib dia zakati 22 ekor. Kambing. Karena kalau 121 ke atas itu sudah 2 ekor. Jadi yang tumbuh di tengah jalan tidak boleh kita bilang, ini kan tumbuh di tengah jalan. Belum berusia setahun. Tidak. Hasil dari asal tumbuh di tengah perdagangan, tengah pertanian, peternakan, itu dihitung
zakatnya di akhir tahun. Kemudian beliau berkata wala tajibuz zakat illa fi arba'ati anwa'i. Tidak wajib zakat. Ini penentuan harta yang wajib di zakat. Tidak wajib zakat kecuali pada 4 golongan. As-sa'imah min bahimatil an'am. 1. As-sa'imah. Ini poin penting kata as-sa'imah ini. Yang sa'imah berupa hewan ternak. Hewan ternak itu disepakati dia adalah kambing dengan berbagai macam jenisnya, masuk juga domba. Sapi dengan berbagai macam jenisnya, masuk juga kerbau. Ya. Onta dengan berbagai macam jenisnya. Itu namanya bahimatul an'am. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Tapi khusus yang sa'imah, tidak sembarang. Harus kambingnya, ontanya atau sapinya itu yang sa'imah. Yang digembalakan di padang rumput. Bukan dikasih makan di kandang. Adapun yang dikasih makan di kandang, tidak berlaku zakat sapi, kambing atau onta. Tapi berlaku zakat perdagangan. Karena kita pasti pelihara di kambing untuk diperdagangkan. Jadi perhatikan, ini yang zakatnya ini harus sa'imah. Yang makannya di rumput, di luar. Bukan yang makan dalam kandang. Iya, bukan yang makan dalam kandang. Ini yang pertama. Bahimatu al-an'am. Kata Nabi, fi sa'imatil ghanam zakah. Pada kambing yang digembala di luar, itu ada zakat. Dari situ kita bisa pahami, berarti kalau tidak digembala di luar, ya maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Dan dari sini pula selain hewan ternak tadi itu, yang saya sebutkan, itu tidak wajib zakat. Tidak ada zakatnya unggas. Tidak ada zakatnya ayam. Iya. Petelur atau ayam potong. Tidak ada. Dia hanya masuk dalam zakat apa? Perdagangan. Nah, tentunya ayam petelur bukan ayamnya diperdagangkan. Tapi apanya? Telurnya, hasilnya. Makanya modal. Kenapa perlu kita tahu ini? Karena yang menjadi mesinnya itu tidak dihitung sebagai zakat. Ruko, kalau orang bisnis jual, ruko tidak dihitung dalam zakat. Tapi yang diperdagangkan saja. Sama dengan ayam petelur. Ya, modal untuk ayamnya tidak masuk dalam hitungan zakat. Kan itu mesinnya, tapi telurnya saja. Hasil dari telurnya. Jadi ini yang harus kita pahami dari hewan ternak. Yang berikutnya, wal khariju minal ard. Yang kedua, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang keluar dari bumi. Keluar dari bumi ini banyak. Tentunya ada ya pertanian dan ada tambang. Ya, tambang tentunya nanti akan masuk di selain di emas dan perak juga. Iya. Wal asman ini yang ketiga. Yang memiliki harga atau nilai tukar. Ini masuk di dalamnya emas, perak, dan al-awraq an-naqdiyah. Uang. Dengan berbagai macam jenisnya. Ini punya zakat. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa urudit tijarah. Perdagangan. 4 inilah yang wajib kita keluarkan zakatnya kalau kita punya. Tapi wala zakata fi syai'in min dalika hatta yablughun nisab. Tidak ada zakat pada 4 tadi itu kecuali setelah sampainya nisab. Kecuali setelah sampainya nisab. Apa nisab? Yaitu batas minimalnya. Harta itu yang kita miliki. Para ulama rahimahumullah dalam menjelaskan nisab itu bermacam-macam tergantung jenisnya. Pertama, kalau kita memiliki onta, maka batas minimalnya adalah 5 ekor onta. Kalau kita punya 5 ekor, nanti ada sudah wajib keluarkan zakat. Iya, itu batasannya. Berapa yang keluar? Nanti itu. Kita yang penting sekarang tahu dulu batas minimal. Kalau kita punya onta, 5 ekor sudah wajib zakat. Sapi, 30 ekor sudah wajib zakat. Jadi sapi paling sedikit 30. Kambing, 40. Emas, 20 dirham.
Berapa 20 dirham? Itu hitungan dulu. 20 dinar apa? 20 dinar. 20 dinar ini kalau ditimbang dengan gram sekarang, kita rata-rata sekarang adalah gramnya. Maka 85 gram. Itu paling sedikitnya. Kalau kita punya emas sebelum itu, tidak sampai 85 gram, maka belum mencapai nisab. Perak. Perak, dia juga memiliki zakat. Nisabnya adalah 595 gram. Kalau kita punya perak 595 gram, maka sudah mencapai zakat. Sudah mencapai zakat. Demikian pula tadi yang disebutkan yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi berupa pertanian. Maka nisabnya adalah 5 ausuk. 5 ausuk ini hitungan para ulama rahimahumullah, kalau Asy-Syaikh bin Utsaimin, karena mereka berbeda pendapat. Berapa itu satu so? Kalau satu so itu kalau di telapak tangan, itu 4 kali telapak tangan ini digabung. 4 kali telapak tangan ini digabung, itu satu so. Dulu. Sekarang kan kita semuanya timbang. Semuanya timbang. Para ulama berselisih pendapat ini. Berapa timbangannya ini? Ada yang mengatakan paling rendahnya adalah 2,5 kilo. 2,5 kilo ini satu sok. 2,5 kilo ini satu sok. Ada juga mengatakan paling hati-hatinya adalah 3 kilo. Dan itu paling bagus. Kalau hitungannya 3 kilo, maka 5 ausuk adalah 900 kilogram. Itu 5 ausuk. Kalau kita menghitungnya 2,5 kilo, maka 5 ausuk itu adalah 7 berapa? 750 kilogram. Jadi tergantung berapa kita hitung. Tapi kalau mau hati-hati adalah paling sedikitnya zakat nisab daripada pertanian adalah 900 kilogram. Itu kalau kita punya 1 ton hasil panennya, otomatis sudah wajib zakat. Adapun zakatnya urut tijarah, perdagangan, nisabnya dan rupiah, kita akhirkan nanti di pertemuan yang akan datang penjelasannya. Karena dia, para ulama berselisih pendapat, kita samakan ke emas atau ke perak. Ini butuh dibicarakan lagi dengan lebih jauh, nanti kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Silakan Pak, tafadhol. Menggunakan panitia zakat. Apa perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat, dan apa konsekuensi pada panitia zakat ketika menerima zakat? Karena yang dimasukkan dalam golongan yang menerima zakat adalah amil. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan emas. Bagaimana kalau misalkan pertama ini adalah orang yang baru mengetahui jumlah zakat penyimpanan zakat masih itu adalah nah, pada saat itu dia tidak mengeluarkan apakah ketika itu dia cukup dia harus membayar sementara mungkin uangnya juga sudah habis lah. Baik. Untuk pertanyaan tadi Bapak yang pertama, yang disebut dengan amil zakat adalah itu yang ditunjuk oleh pemerintah atau ditunjuk oleh wakilnya pemerintah. Itu dibilang amil zakat. Adapun kebanyakan di masjid itu hanya panitia pengumpul zakat, bukan amil. Bukan amil. Karena amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak penerima zakat. Cuman tadi saya lupa singgung juga bahwa ketika kita keluarkan zakat, tidak harus juga kita pakai ambil. Boleh kita keluarkan langsung. Kalau kita tahu yang berhak, kita tahu miskin, kita tahu fakir, boleh kita langsung keluarkan.
Nggak wajib pakai amil. Tadi itu cuma bercerita, kalau ada amil zakat ditunjuk oleh pemerintah, dia juga berhak menerima zakat. Cuma nggak harus pakai amil. Kalau kita langsung saja melihat orang miskin, langsung kita kasih, boleh. Dibolehkan. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua tadi, harta yang tersimpan semuanya tentunya wajib dizakati. Wajib dizakati. Cuman pertanyaan Bapak, bagaimana kalau itu sudah habis? Dan dulu kita tidak tahu kalau itu wajib zakatnya. Dan sudah habis. Ya cukup bertobat saja. Kecuali itu masih tersimpan sekarang, maka dihitung dari tahun tersimpannya. Sampai sekarang. Dan tidak perlu juga kita merasa berat. Karena nanti kita akan tahu, insya Allah, zakat wajib itu sedikit dari harta. Tidak banyak. Nanti insya Allah, kita akan tahu saat kita membaginya. Saat kita membaginya. Ini baru nisab. Misalnya tadi 5, contoh saja ya. 5 ekor onta, itu zakatnya 1 ekor kambing. Bukan 1 ekor onta. 40 kambing, zakatnya 1 ekor kambing. 30 sapi, zakatnya 1 ekor sapi. Tapi yang umur 2 tahun saja. Bukan yang besar. Iya. Itu sudah ada aturannya, yang kecil. Kemudian nanti ada emas. 85 gram. Itu zakatnya rubul usyur, 1/40. Dibagi saja 40. Maka itu zakatnya. Ya sama dengan perak tadi. Dibagi 40. Itu zakatnya. Sama nanti kita akan bicarakan uang rupiah dan perdagangan. Jadi sebenarnya zakatnya itu sedikit. Kalau kita punya 10 juta, nanti itu zakatnya cuma 250 ribu. Karena 1/4 dari 200, 1/40 dari 200, dari 10 juta itu hanya 250 ribu. Zakatnya. Jadi sedikit. Ya cuman kalau sekali 1 M ya lumayan lah. Iya. Alhamdulillah. Nanti coba kita lihat nanti. Cuman yang butuh kita tahu sekarang adalah hanya tobat saja. Kalau uangnya sudah habis. Hanya tobat saja atas kekurangan. Tafadhal. Hah? Baik. Dia bilang, apakah mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah itu adalah perkara baru? Tergantung. Kalau dia memang meyakini bahwa sunnah sedekah Jumat, bisa masuk perkara baru. Karena tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan secara langsung penyebutan anjuran sedekah di hari Jumat. Tidak ada. Yang secara langsung. Yang ada itu dalil sedekah setiap hari. Hadits Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin illa wa malakan yanzilan. Yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada satu hari pun, setiap hari. Tidak ada satu hari pun kecuali ada 2 malaikat yang turun. Satunya berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu pengganti. Itu doa satu malaikat. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah pengganti dari yang dia keluarkan. Yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah orang yang tidak bersedekah talafa, kehancuran dalam sedekah. Ini mamin ayyam yusbihu fihil ibad. Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba itu masuk di waktu pagi. Jadi setiap hari kita dianjurkan untuk bersedekah. Iya, termasuk hari Jumat. Tapi kita tidak boleh mengkhususkannya. Masuk dalam hari-hari itu adalah hari Jumat. Cuma Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa belum bilang hari Jumat itu adalah yang paling bagus untuk bersedekah? Bukan karena ada hadis anjurannya yang secara khusus. Ada hadis umum. Bahwa khairu yaumin tola'at fihi syams yaumul Jumat. Hari terbaik yang matahari terbit padanya hari Jumat. Maka ya, hari itu adalah hari yang bagus untuk kita melakukan kebaikan.
Seperti itu. Jadi orang itu kalau dibilang sunnah bagi saya untuk bersedekah hari Jumat, yang lain tidak. Tentunya salah. Tentunya itu salah. Itu wallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah seorang istri wajib mengurusi mertuanya? Iya, itu termasuk hak suami. Haknya suami istri. Ini istri kan ini ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, maka hak suaminya adalah dia berbuat baik kepada mertuanya. Jadi bukan karena dia ibunya, tapi karena itu adalah ibu dari suaminya. Dan memenuhi hak suami dalam hal itu adalah kewajiban. Bagaimana hukumnya jika seorang anak membayarkan zakat orang tuanya dan saudaranya dikarenakan orang tuanya tidak lagi bekerja karena sudah tua? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting dia tahu. Karena zakat itu butuh niat. Ini kan ibadah, butuh niat orang yang kita mau keluarkan untuknya. Jangan orang tua, orang lain saja boleh kita bayarkan zakatnya, tapi kasih tahu. Karena zakat, sekali lagi, itu ibadah, butuh niat dari orang yang mengeluarkan. Jadi kalau orang tua kita tahu, kalau kita yang mengeluarkan zakatnya, sah. Boleh. Dan kita dapat pahala. Masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana hukum orang yang tidak berzakat dikarenakan tidak mempunyai harta? Apakah orang tersebut berdosa? Ini kan dia tidak punya. Gimana caranya berdosa? Ini dia berhak menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Setelah berwudu, lalu masuk masjid. Yang manakah yang harus didahulukan? Salat sunnah, wudu, tahiyat masjid, dan salat sunnah sebelum isya. Semua boleh dilakukan dengan satu kali niat. Jadi kita keluar wudu, ya, masuk masjid, mau tahiyat masjid, tahiyat wudu, terus sholat sunnah sebelum isya, sholat sunnah antara adzan dan iqamah, semua itu bisa dilakukan dengan satu gerakan, satu kali dengan niat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat-niatnya. Jadi boleh banyak niat dalam satu kali ibadah. Yang penting syaratnya sama gerakannya, sama hukumnya. Itu dia. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama sunnah. Tidak boleh wajib sama sunnah. Kita mau gabungkan sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat subuh. Tidak boleh. Karena wajib sama sunnah. Jadi itu deh. Kalau kita punya syarat ini terpenuhi, sama-sama hukumnya sunnah, sama-sama 2 rakaat, boleh digabung. Boleh digabungkan. Bagaimana hukumnya? Kalau imam sholat, niatnya misalnya sholat asar, tapi niatnya sholat duhur. Gimana ini? Iya. Nanti di pertengahan sholat, baru dia ingat. Apakah harus ditinggalkan sholat itu dilanjutkan atau dilanjutkan sholat? Iya. Niatnya sholat duhur. Terus, tapi niatnya sholat asar, tapi niatnya sholat duhur. Apa maksudnya ini? Siapa punya ini? Siapa punya ini? Dapat hadiah umroh. Yang punya ini. Karena, Bapak, Masya Allah. Silakan Pak, apa maksud tak ini? Oh, dia sholat duhur, tapi dalam niatnya sholat asar. Tapi dia sebagai imam atau makmum? Sebagai imam. Oh, dia batalkan sholatnya Pak, baru ambil makmum di belakang. Karena tidak sah sholat. Iya, kalau niatnya tidak sah. Iya, jadi wajib dia batalkan, dia tarik makmum di belakang yang dari awal. Baru kita sementara sholat di belakang sebagai makmum dengan niat. Karena niat itu tidak boleh ganti di tengah.
Niat itu wajib sebelum takbir paling lambat. Sebelum takbir paling lambat. Niat itu syarat ibadah. Namun syarat itu harus sebelum ibadah itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak pemberani. Ya. Bapak juga dapat. Ya. Alhamdulillah. Kalau makmum bagaimana? Harus dia batalkan sholatnya. Dan dia takbir ulang nanti masbuk. Semua karena tidak sah sholatnya tanpa niat itu. Tidak sah sholatnya tanpa niat. Tidak boleh diganti di tengah. Tidak boleh mengganti niat di tengah. Ustaz, bagaimana hitungannya zakat mal? Sabar, sabar. Belum kita hitung ini. Kita baru menyebutkan harta yang wajib di zakati. Sabar sedikit. Alhamdulillah. Memang manusia diciptakan mau sekali tergesa-gesa. Kalau mau memang. Allah berfirman, wa khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan selalu mau tergesa-gesa. Selalu mau cepat. Alhamdulillah. Iya. Berarti Bapak termasuk itu ya. Boleh. Yang penting dia tidak wajib kita nafkahi. Jadi keluarga ini siapa? Istri tak? Tidak boleh. Kalau yang wajib kita nafkahi, tidak boleh kita kasih zakat wajib. Boleh kasih zakat sunnah. Sedekah biasa. Izin bertanya Ustaz, bolehkah memutus tali silaturahim kepada teman yang masih dalam keadaan jahiliyah? Tidak boleh. Iya, justru kita keluarkan teman tak, ajak dia kepada Islam, kepada ilmu, itu harus kita lakukan. Kecuali kalau kita bergaul dengannya akan membahayakan kita punya agama, baru kita menghindar. Tapi bersamaan dengan itu tidak boleh kita putus silaturahim, menghindar saja. Iya, menghindar saja. Bagaimana cara menyikapi atau menghadapi ipar atau lago? Beda ipar, beda lago tak? Yang kedapatan sedang menggibahi kami atau saya. Sabar saja. Doakan hidayah untuknya. Doa saja. Sabar saja. Doakan hidayah. Apakah hasil pertanian atau hasil panen jagung dikeluarkan juga zakatnya? Sudah bilang tadi, jagung pertanian atau bukan? Pertanian, maka ada zakatnya. Semua pertanian ada zakatnya. Berapa? Tadi baru nisabnya. 750 kilo. Ya, atau 900 kilo. Maka sudah wajib zakat. Zakatnya berapa nanti? Karena ada tada hujan, ada pengairan yang dipakaikan biaya. Itu butuh kita bahas. Hukum menerima makanan. Orang yang berulang tahun, apakah bisa dimakan? Tidak boleh. Tidak boleh makanan dari hasil perayaan yang tidak Islam. Yang tidak Islam. Bolehkah mengikuti operasi gratis dalam rangka ulang tahun rumah sakit tersebut? Kalau memang pas kita sakit, boleh. Bertepatan dengan kita sakit, ternyata ulang tahun. Alhamdulillah rezeki. Iya. Pas kita sakit. Tapi kalau kita tunggu-tunggu ulang tahunnya, ini masalah. Iya. Itu masalah. Itu tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Seorang pegawai, apakah boleh sholat duha di masjid yang berada di kantor dan merutinkan? Apakah dibolehkan? Salah kita tanya di sini. Iya, tanyakan ke bos tak. Iya, tanyakan. Pak, boleh nggak saya sholat duha? Kalau kepalanya bilang boleh, boleh. Iya, kadang-kadang ada akad dalam pekerjaan itu kan akad kerja atau akad jam masuk. Kalau akadnya kerja yang penting selesai ini terserah kamu mau masuk kapan saja, itu kan dilihat kembali ke yang punya kantor. Kembali ke yang punya kantor.
Boleh kita bersyarat dari awal, Pak. Saya mau menerima kerjaan ini, tapi kalau adzan saya tinggalkan Ki. Ya, kita bersyarat dari awal. Boleh al-muslim ala syurutihim. Muslim dari syarat mereka. Yang penting syaratnya tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Boleh. Saya menikah 2 kali. Kadang-kadang pembayaran zakat double. Maksudnya apa ini? Iya. Mantan istri bayar ya baik. Mantan istri bayar juga untuk anaknya, saya juga membayar untuk anak saya yang ada di mantan istri. Mohon pengarahannya Ustaz. Jadi zakat itu kan yang wajib sekali. Kalau dibayar 2 kali, yang keduanya sunnah. Yang keduanya sunnah. Tetap kita dapat pahala semuanya. Dia dapat pahala sunnah. Iya. Tetap dapat pahala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasannya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan apa yang dimaksud? Keji itu semua yang hati kita itu tidak tenang melakukannya atau kita tidak suka kalau orang lain lihat. Itu dibilang keji. Iya, hati kita gelisah kalau melakukannya, kita tidak senang kalau orang tahu. Itu dibilang fawahish. Ma yahushu fin nafs. Apa yang dalam jiwa itu fahish, yang liar. Iya, tidak tenang kita dalam melakukannya. Hadiahnya bagi 1 menit. Untuk siapa ini? Baik. Oh, kita sampai di belakang lagi. Yang paling cepat angka. Oh, kita juga di hancur nih Pak. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.